Aduh, Teh, apa kabar Teh? Ngopi Teh? Baik, Pak Ari. Wah, thank you loh, udah dateng ya Teh ya. Sekarang kantor di mana Teh? Wah, kok nanya dapur sih, Pak? Boleh kan, siapa tahu kan. Ah, Ada ini kan, aduh. ada dewa lagi kan Ah, yang kita arahkan ke kantor lo. Iya. masih di Bogor kantor. Wes, gila. Kantor film? Enggak. Kantor apa Teh? Kantor kapal, Pak. Wes. Filmmaker, independent, dokumenter, award winner FFI, sekarang punya kantor non film. Kantor apa tuh Teh? Kapal. Kapal apa Teh? Kapal tongkang. Kapal Tugboat. buat ngangkut kayu gitu di hutan. Kagak, batu bara, Pak. Batu bara. Batu split, batu pasir, terus alat construction kayak beko apa segala macam diangkut pakai itulah. Kalau Pak Hari mau hire juga boleh. Nanti kita kasih diskon harga. Itu dalam rangka lu nyamar lagi research apa beneran berprofesi Teh? Juga direkturnya, Pak. Direktur. My God. Wow. Ada orang gila aja lah, Pak, gitu aja, Pak. Gini, berarti filmmaker itu dokumenter commercially nggak bisa menghidupi, dia harus mencari lahan lain gitu. Enggak, Pak. Nggak bisa. Sebenarnya dokumenter komersil Darling is Darling itu gua punya MOU sama CGV. Mulai dari tanggal sekian. CGV bioskop kita, Pak. Oke, cek gitu. Ditandatanganin dari sekarang sampai kedua belah pihak sepakat untuk menyudahi. Oke. Boleh putar film Darling Oke. di bioskop CGV dimanapun. Oke. Tapi gua nggak punya pasukan. Pasukan apa tuh? Ya bikin tim horenya lah biar itu banyak yang nonton. Di promo maksudnya. Oke. Artinya kenapa CGV tertarik sama film itu karena ada muatan yang buat jualan. Tapi lagi-lagi filmmakernya dan timnya yang nggak siap. Jadi film itu setelah keliling di beberapa festival dunia internasional belum sempat diputar di bioskop lokal sendiri, di bioskop. Pernah. Gua coba satu aja ambil. Satu tuh satu Satu screen? kota. Oh enggak, dua bioskop. Okay. Reguler. Okay. Siang, sore, malam, abis maghrib malam. Empat kali tayang. 4 kali tayang. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, lu mulai Jumat? Padahal bioskop Indonesia kan untuk film Indonesia pergantian kan di CGV, Pak. di Kamis. Itu mungkin 21 dan Gang. Oh, ini only CGV. CGV, oke. Tapi kan lagi-lagi cuman gua yang kerja, Pak. Gua zikir di Cirebon, zikir aja orang untuk nonton. Oke. Semua komunitas apa gue masukin, Gus Durian gue masukin, aja nonton, komunitas film apalah gue masukin, sok kenal aja. Lumayan penontonnya. Kata daerah Cirebon, Pak, untuk 4, 5, 7 orang nonton satu bioskop, untuk daerah itu aja udah syukur. Bapak lebih dari 7. Maksudnya 4, 5, 7 itu apa? 4 penonton. Oh, oke. 7 penonton bagi bioskop daerah. Itu aja udah syukur. CGV di daerah. Iya. Di Cirebon ya. Iya. Pantura lo masukin nggak? Bentar dulu. Oke. Gua berharap cuma 1 hari dia kasih sama gua ya. Lagi Pak Ete. Zikir lagi lah. Zikir. Wah, ini weekend nih Pak Ete. Sikat weekend kita. Bro, tiket di daerah itu 35 hari biasa. Weekend 40. Apakah orang daerah dengan duit 40 dia rela nonton daripada dia buat yang lain? Waduh. Dan gue juga mikir apakah mereka mau nonton film kayak gue dengan harga 40.000?
Udah, yang penting zikir ya dulu. Sup, juga gua datangin kampus-kampus Pak sendirian. Ada juga penontonnya. Lagi Pak RT, aduh lagi. Lebih apa? Lagi. Jadi Sabtu, Minggu Pak RT, lebih ramai lagi. Saya bukain 2 tempat. Yang pertama Transmart, yang satu lagi ada namanya bioskop, tapi dia di mallnya Cirebon, di daerah mau ke Tegal sana. 2 tempat Pak, hari Minggu bersamaan, 4 kali main satu hari itu. Zikir gue semakin panjang lah Pak. Tuh. WA-in orang, masukin ke grup, kirim poster, One man show nih. One man show. Wilayah orang. Gua sebenarnya kan awalnya kan udahlah, kalau memang niatnya Tarling nggak sampai kayak gini nggak apa-apa. Tapi ada kesempatan saat itu. Gua coba, didukung pula sama orang. Semakin yakin gua kalau kita kan film dan karya udah selesai lah. Ya kan Pak ya? Nggak tahu dia, nggak komen. Halo Pak Hari juga. Nggak, maksudnya gue mesti denger dulu ending kalimat lo, gue menyimak. Film dan karya sudah selesai. Yang belum selesai adalah film dan bisnis. Kebetulan saya lagi jadi direktur PT bisnis. Saya belajar bisnis. Bisnis di luar film maksudnya? Iya, bisnis di luar film. Ternyata dahsyat. Kalau seorang seniman tidak tahu bisnis, ya kayak gitulah dia. Kayak gitu, kayak gimana? Dia sampai selesai hidupnya ya gitu-gitu aja. Dimanfaatin banyak orang, ini apa segala macamnya. Nih sekarang lo masuk areal bisnis. Iya. Dan lo berselancar nih, udah. Film dan bisnis. Bisa nggak? Saya suka challenge Pak. Saya bikin film udah selesai. Film dan karya udah selesai. Film dan bisnis nih. Berarti ini kapal tongkang ini akan hubungannya dengan production next gitu, film berikut. Kedepannya seperti itulah. Saya udah capek door to door ke pemerintah dan segala macamnya tidak ada. Pemerintah tuh ngapain waktu itu? Nggak ada apa-apa Pak. Nggak, maksudnya door to door ke pemerintah tuh lagi mau ngapain sih? Ya biasalah kita. Pemerintah kan kita harus bawa proposal ke proposal Pak. Oh, minta dana untuk? Oh pastilah. Untuk apa waktu itu? Untuk bikin sesuatu. Oh, oke. Tapi memang saat itu ada anggarannya. Nggak ada. Dari anggaran kebudayaan, pendidikan itu nggak ada buat film making. Berarti emang nggak ada lah ya di situ ya. Iya. Nggak ada. Jadi capek juga kita mempromosikan budaya Indonesia. Sampai saya berpikir, kenapa urusan saya ini? Toh ada departemennya, para ahlinya, mereka dibayar. Kenapa urusan saya mempromosikan budaya Indonesia? Kalau pakai dengkul, ya terseok-seok juga. Ngapain juga? Gitu. Harapan Ete tuh kayak role modelnya negara mana sih? Yang idealnya mensupport. Oh Korea. Pak, semua orang udah pasti tahu Korea. Gimana Korea? Bisa dideskripsikan. Saya waktu di Vietnam itu Pak, di Hanoi Film Festival, direktur Korea festival, Selatan ya berarti. Oh iya Korea Selatan. Di Vietnam itu festival director itu kasih saya undangan untuk ikut seminar. Di situ tertulis Vietnamese only dan Koreans. Saya kan Indonesia. Ya nggak apa-apa, kamu masuk aja. Masuklah saya kan. Pas saya dikasih kayak bukletnya itu, jadi di situ yang ngomong pentolannya CGV, Lotte itu, terus Lotte Entertainment. Jadi mereka udah set up segala macamnya. Key movie, key pop, key fashion, key dance, key animate, key documentary, key food, key travel.
Semua serba key. Satu paket deh Korean ya. Ini paket mission mereka besar ini. Tapi mereka setup udah 20 tahun yang lalu. Ini lu masuk berapa tahun? Tahun berapa? Sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Di Vietnam International Hanoi. Film Di Hanoi, Festival. iya. Hanoi Film Festival. Oh, ada event ini. Ada dokumentasinya, kertas-kertasnya gue bawa pulang. Oke. Karena rahasia kesuksesan key movie. Hmm. Tapi di balik key movie itu ada key food, key drink, key soju sekalian. Pantasan aja film Korea artisnya minum soju. Karena promo. Padahal di Koreanya soju itu minuman ece-ece, Pak. Minuman anak kecil. Mereka butuh alkohol yang lebih tinggi lagi. Bukan soju minumannya. Soju buat turis aja, air putih gitu kan. Masa di Korea artisnya soju, minum dikit aja udah langsung mabok. Karena mereka mempromosikan itu. Jadi ini di Vietnam khusus untuk market Vietnam kerjasama nih, atau regional Asia atau Vietnam atau Hanoi aja. Maksudnya di Hanoi gitu. Nah, mereka mau bikin full toast, Vietnamese movie, Vietnamese musik, Vietnamese udah mulai V. Jadi tetesannya Korea lah. Pasar market globalnya itu kan di Vietnam, bioskop dikuasai CCV. Nanti ada namanya sampai ke Mega Box nanti. Mega Box ini adalah khusus tempat entertain indoor untuk live show. Jadi mereka siapkan lokasi, baru masuk filmnya, baru masuk budayanya. Kita masuk budaya tapi numpang garasinya orang. Yang nggak dikasih sama orang lah. Jadi strategi Korea itu adalah bikin garasinya di negara-negara orang. Mobilnya pakai mobil negara sana nggak masalah dulu. Taruh numpang. Atas nama kepedulian terhadap film lokal. Sampai dapat simpati itu, setelah garasi banyak, baru nanti mobil kita yang kita masukkan ke situ. Jadi mobilnya negara lokal itu akan cari garasi yang lain. Misalnya Cinepolis. Nanti masuk mentok-mentok ke Sam Studio juga. Oh gitu. Oke. Jadi, kita masih sibuk ngurusin bikin film berbudaya. Mereka udah serangan. Kita masih berbudaya. Mereka udah serangan budaya. Nah, dari Darling lo itu, gue perhatiin lo masih ada 2-3 produksi lagi. Gue pikir itu untung. Produksi yang mana? Produksi film, setelah itu dokumenter lagi. Iya. Dokumenter lagi. Hasil dari Darling is Darling. Berapa sih untungnya, Teh? Yang mana? Dari Darling lo dapat berapa duit? Gua nggak ada, Pak. Nggak ada, kok bisa bikin film lagi? Nah gini, Walt Disney pernah bilang, film satu menghasilkan film yang berikutnya. Artinya film satu ini menghasilkan proyek berikutnya. Bukan duit dari situ. film Darling. Oke. Nah, ketika film itu di Taiwan, suka. Dapat juri prize gua. Terus habis itu gua disuruh kasih seminar malah. Di depan produser broadcast TV sana, Pak, mengenai Southeast Asian film dokumenter, bukan? Iya, iklim lah, model gitu kan. Nah ini kan saatnya gue jualan, Pak. Nah gue bilang, kenapa kita nggak bikin film hubungan dua negara? Gue udah mulai gila lagi nih kan. Saya kemarin bagi-bagi poster agar nonton film Darling itu ke tempat-tempat teman-teman TKW saya, migran worker saya yang lagi nongkrong di Taipei Main Station. Saya bagi-bagiin brosurnya karena saya tahu orang Indramayu paling banyak. Dan benar. Kebetulan mereka juga lihat di sosmed gue kan.
Terus ada produser TV yang tertarik, akhirnya ajak saya ngebir malamnya. Mulailah. Ada project baru dari Ya. situ. Yang Dewa Cina itu. Bukan, Help is on the Way judulnya, Oh. Migrant Workers. Nah, saya menang FFI di situ film itu. Hmm. Jadilah film itu syuting di 2 negara, Indonesia dan Taiwan. Waktu COVID tuh ya. Enggak, sebelum. Oh, oke. Sebelum. Hasil dari orang suka terhadap satu film, nah, kan orang lihat nonton film lu di festival kan, anjingnya, ini orang keren banget nih cara berpikirnya, polanya, bla 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 bla. Gua tertarik sama orang ini. Coba gali apa yang dia mau bikin lagi abis. Karena di festival tuh orang akan tanya what's next, Pak. Jualan lah kita di situ. Nah, langsung gua jualan kan. Kebetulan depan matanya mereka ada fakta. Migran worker Indonesia memang heboh di sana. Dan ini ada sutradaranya yang syuting Darling is Darling di kantongnya mereka, di kampungnya sana. Berarti orang ini udah bisa dipegang. Oke. Kasih proyek. Bernilai berapa tuh Pak proyeknya? Lumayan, Pak. 2M. Nggak tahu saya. Hah? Karena produsernya saya sutradara aja, Pak. Oh, lu nggak dikasih duit gitu budget di produksi gitu? Oh, saya udah jadi sutradara yang diurus. Oh gitu. Makannya, hotelnya di mana, mobilnya apa. Termasuk fee-nya gitu lah. Oh iyalah. Oke. Oh, waktu syuting di Cina. Di Taiwan sama di Taiwan. Indonesia juga. Oh, oke. Di Indonesia gue syuting di BLK, Badan Latihan Tenaga Kerja. 84 perempuan tinggal di situ dan di situlah gue syuting. Untuk Indonesia plus keluarganya proses mereka berangkat ke Taiwan. Sampai Taiwan gue syuting lagi dengan kru semua Taiwan. Oke, ini lebih merucut ke bentuk production lo ya, yang gue nggak tahu ya. Ini kalau gue lihat dari Darling is Darling lo ada direction di situ. Nggak ada. Walaupun direction tuh gini, maksudnya lo nyuruh dia ngomong apa yang dia sehari-hari ngomongin, terus lo suruh dia ngomong ulang di situ, and then your camera is bergerak seperti yang lo mau gitu kan? Menurut Pak Ari kayak apa? Ya kayak gitu. Kayak gitu? Heeh. Salah. Jadi gimana? Nah, Krunya cuma 1 orang, Pak. iya, krunya lo kan megang kamera kan. Terus Pak, nanti Bapak ngomong ini ya gitu. Terus pas lo ngomong, pas dia ngomong, lo main deh tuh dengan kamera lo gitu nggak sih? Jadi gimana? Biarin aja. Oke. Di Prancis, dia menang sebagai the best musical di Zangrous Film Festival. Yang mana? Darling. Oh iya. Dapat duit dari musik etnografi Prancis. Berapa? Hadiahnya. 30 juta. Boh. Hore-hore dong lo. Itu. Seni itu dihargai semahal itu. Itu Mau keren. beli tuak dong. Ya memang harus kayak gitu kok. Terus film itu masuk film itu masuk arsip di 2 tempat, Pak. Oh, apa ini? Satu Taiwan Film Institute, dibeli right-nya. Wis, berapa teh? Memang harus gitu dong. Berapa teh? Udahlah. Nanti di Indonesia malah Nggak enak lagi. begitu. Maksudnya biar memberikan inspirasi sama. Enggak, ala dibeli, kita diputar tonton aja, suruh saweran aja kagak mau. Atas nama budaya. Siapa sih yang begitu? Siapa? Enggak, maksud gua kan Pemerintah. begitulah. Oh, dahsyatnya negara yang tahu menghargai budaya orang. Ini anak dekennya nih nggak pakai dengkul tuh, usaha dia dihargai, dikasih segini. Wah, Prancis itu Pak ada juri, dia nih acting coach, artisnya sana. Tanya Dewi Alibasa yang berangkat ke sana. Ke Prancis? Iya, di Paris. Orangnya udah tua. Dewi udah mau cabut dari lokasi, mau tunggu taksi, disamperin sama bapak-bapak tua ini. Saya mau tanya untuk yang terakhir sekali. Saya nih acting coach. Saya tahu mana yang acting, mana yang enggak.
Tapi masih gelisah saya. Bener, Jaham itu bukan artis Indonesia. Bukan. Terima kasih, saya akan ngomong sama juri lagi. Balik lagi dia. Jaham itu siapa? Yang tokoh itu. Oh iya iya. Seorang acting coach yang udah terkenal pun agak tertipu dia. Dalam hati dia, mending gua tanya deh, gitu kan. Udah, enggak, udah, yakin dia kan. Kemarin juga disempet nonton Jadi Timo. Jadi Timo nonton di CGV. Gua paksa nonton. Karena dia putra Indramayu, harus nonton. Iya. Harus nonton, mau datang dia. Nonton. Das, bagaimana mau? Kalau Jaham dan istrinya ini seorang aktor dan aktris, gua cium tangan. Tapi pencapaian seorang aktor atau aktris inilah paling tinggi pencapaiannya mereka di film ini. Sayangnya mereka bukan aktor dan aktris. Mereka beneran memainkan dirinya sendiri. Oh, jadi syukur lu ngomong kayak gitu sama gua. Jadi gua tahu takaran orang kalau untuk mengarahkan pemain. Nangis kamu, nangis. Nangis yang seperti apa, Pak? Ya nangis aja. Nangis, Pak. Iya, nangis. Oh, gitu. Kan kita nggak punya target, Pak. Nah, sekarang gua tahu yang dimaksud Timo itu kan pencapaian akhirnya segini. Berarti ya nangis. Pokoknya kamu nangis sampai kamu karena gue punya tujuan, target. Kalau Lu ngarahinnya gimana? Targetnya apa? Waktu lu ngasih arahan? nggak ada arahan itu. Iya makanya. Next, kalau gue di fiksi lagi, gue tahu target gue. Oke. Lu sebelum ini ada, gue rasa lu dominator ya, mendominasi industri behind the scene film Indonesia. Iya kan? Iya, tapi kan Lu habis nama itu. besar lu tuh, wah udah nggak bisa. Iya, tapi kan habis itu semua. Ntar dulu, sabar nih, jangan marah-marah dulu. Baru nitis kemudian ke murid lo yang terdekat, si Gajah Mada mungkin ya. Habis itu baru sekarang udah nggak terbendung gitu. Artinya yang pelopor, mendongkrak, mendompleng dan pendiri, bukan pendiri ya, ya pelopor lah. Behind the scene maker tuh lo gitu. Nah lu itu lu menganggap maksudnya kan lu bisa tahu di situ orang ngedirect, orang apa gitu, atau lu cuman udahlah, udah gue 5-6 produksi cukup, selebihnya gue supervisi aja, gue suruh asisten gue udah nonton aja gitu. Tuh gimana sih? Sekarang kan dokumenter yang bisa tayang di TV kan cuman behind the scene waktu itu. Iya. Dapat duit. Yang mengerjakan teman-teman kita, sekalian reuni. Apa susahnya kan? Oke. Terus masuk TV, sempet rating gua, rating TV sampai 6 episode. Lu bayangin coba, filmnya udah ke Depok dan segala macam, behind the scene-nya masih tayang aja gitu. Rekor. Terus habis itu seru Pak bikin nonton behind the scene, bikin behind the scene. Tapi kan orang-orang jadi gara-gara banyak yang bilang, wah masa bagusan behind the scene-nya daripada filmnya, kan semua orang kan jadi kayak seperti itu. Makanya. Padahal yang gue syuting kan mereka juga. Kenapa mereka Ya, bisa? artinya dari sisi ilmu kan pasti lo tahu bagaimana director membuat melakukan internal directing pada artisnya. Susah Pak. Gue pernah gini kan. Oh, gitu. Saat ini pemain, kamera mereka di samping gue, kamera gue di sampingnya mereka ya. Action. Feel yang ada di frame antara mereka punya dan gue punya, kok deepnya ada di gue. Salah di mana gue nggak tahu itu. Jadi lu sama angle nih, sama-sama angle. Ya kan kalau lagi take kan gue nggak mungkin di situ bocor kan. Cuman gue bocorin ininya kameranya mereka, kameranya mereka.
Tapi rasa yang si pemain ini di kamera gua lebih terasa daripada di kamera mereka. Terus kenapa lu nggak bikin film? Gak ada yang bayarin. Lo belum punya cerita kali, belum maju. Cerita gua banyak. Banyak. Tinggal di ide cerita banyak, tinggal digoreng sama penulis skenario, selesai. Terus kenapa mereka bisa dapat investor, lo nggak? Nggak ada yang bayarin. Udah nyoba. Saya sudah untuk bikin film fiksi aja, untuk dokumenter aja tuh agak susah. Terus sampai mereka berpikir, kenapa nggak bikin fiksi aja teh? Lu ngomong doang lu. Keluarin duit lu kalau berani. Nggak juga kan? Nggak keluar juga kan? Kan gitu. Jadi walaupun nanti gue bikin film fiksi lagi, kan gue lulus sebagai fiksi, Pak. Iya. Pak Hari kan tahu juga itu. Iya. Jadi sebenarnya untuk bikin dokumenter mengenai kayak gue tuh, Pak, kayak Tarling itu orang yang udah tahu banget fiksi. Sebenarnya kan ini kan kita nih lagi Tuhan yang menderek kita nih. Gue datang naik motor, Pak Hari mana? Gue ketemu sama dia. Ini kan sebuah adegan sebenarnya. Tinggal gua capture lah sesuai dengan kan gua selalu berpikir kalau Jaham keluar dari ruangan ini pasti dia lewat sini, berarti gua harus ngambilnya dari sini, nanti dia akan begini. Semuanya kan dengan konsep. Iya, lu pernah nonton filmnya Dardan nggak? Jean-Paul Dardal, kalau salah ada La Promise, Lolita. Gua jarang nonton film, Pak. Jarang ya? Jarang. Ya itu yang gue bilang, film-filmnya Vittorio De Sica tahun 50 lahir juga nih, tapi dari Prancis nih. Kayak lu gitulah modelnya. Kayak neorealisme itu. Nah, kenapa dia masuk dalam Jean Rouge Film Festival? Jean Rouge yang minta film itu. Lah makanya akhirnya Gua aja nggak tahu Jean Rouge itu siapa, Pak. Akhirnya kan begitu. Gua nggak tahu Jean Rouge itu siapa. Genre apa Jean Rouge? Jean Rouge, bapak dokumenternya Prancis. Oh, oke. Jean Rouge. Ya. Nah, kalau Belanda Joris Even, kalau di Jerman Leni Riefenstahl. Gue ngeliat juga film Karapan Sapinya di National Geographic, tapi bukan buatan orang kita. Itu sama jenisnya tuh kayak lo tuh. Bagaimana orang persiapan karapan sapi itu nggak cuman karapannya. Di belakangnya tuh ada persiapan magisnya, baca-baca. Makanya kan gitu. Gua dokumenter pertama gua kan sama Belanda, Pak. Makanya. Apa tuh? Demonstrasi mahasiswa langsung turunin Soeharto. Oh, yang waktu itu. Iya, kan Bapak tahu sendiri. Enggak, gua nggak tahu. Allah. Enggak. Iya, demonstrasi itu. Demonstrasi mahasiswa. Oke. Pas turunin Soeharto. Langsung demo. Lu di kru apa lu sebagai kameramen? Kameramennya. Oke, kameramennya dia. Oke. Terus sampai gua sama dia di 5 judul. Iya, itu gua pernah. Oke. Lo ngikut dia. Nah, temen-temennya juga calling gua lagi. Ngajak gua syuting perang. Jadi film pertama gua adalah demonstrasi, film kedua gua adalah perang Timur-Timur. Kameramen juga. Timur-Timur. Okay. Jadi kalau saya mah bule-bule ini, gua kameramen, Pak. Okay. Sekarang gini, banyak orang bilang, mungkin lo enggak, tapi siapa tahu lo juga berpendapat yang minimal ada sentuhannya dengan itu. Banyak orang bilang tuh film dokumenter, reportase, itu penjaga moral sebuah bangsa, penjaga keadilan, penjaga moral, penjaga satu hal yang benar lah bagi sebuah bangsa. Kurang lebih lu ada sepakat nggak dengan ini? Karena dia nggak ada rekayasa, dia hanya menyampaikan hal yang kurang baik di mata dia, yang nggak beres di mata dia ke masyarakat supaya tahu. Yang bahaya negara sadar apa enggak? Sekarang gue tanya dulu sama lo. Kalau gue memang setuju? iya. Oke. Toh di film Tarling itu kan sudah divonis semua Islam itu teroris. Sampai Dewi pun dapat pertanyaan Q&A di Paris itu. Islam Indonesia kok bisa berdampingan dengan penyanyi dangdut?
Ya kan yang ngebom cuma sebagian kecil. Hmm. Enggak semua orang Islam Indonesia kayak gitu. Dan orang Prancis baru ngeh. Oh kayak gitu toh. Ya kan itu juga ya. Ya. Nah, sekarang bagi lo, gak usah jauh-jauh deh, di negara lo sendiri, kira-kira kalau lo pengen ada, bukan pengen, kalau lo dapet yang seperti lo lagi datang, udah 3M, bikin yang lo anggap nggak beres deh di Indonesia apa yang lo bikin? Susah Pak, saya kalau menghayal akan melambung, tapi saya lebih bagus lihat dulu bendanya, mau apa. Udah gitu aja. Enggak, dia suka dengan cara lo aja, misalnya lihat lo di sana, cara berpikir lo filmis gitu. Adalah. Terus oke, yang Oh lo Pak Ari anggap, Pak Ari punya. Ayo nanti kita omongin pas saat yang lo selesai ini anggap- kita omongin lah. yang lo anggap nih harus bener-bener jadi udah serine nih apa nih Teh? Pak Indonesia ini nih kayaknya minta ampun Pak. Dari Sabang sampai Merauke, lu bikin bertriliun-triliun judul dokumenter nggak habis-habis Pak. Iya. Ntar, Kalau dari lo crime nih, story, masa gelam story, masa kerajaan, masa politik yang hitam, putih, apa semuanya terlalu banyak. kalau yang di kepala lo nih yang paling menonjol, nih gue gemes banget nih, gitu apa tuh? Misalnya. Yang paling susah tuh, gua sudah melalui semuanya itu Pak. Politik, sampai ke orang gila pun sudah. Sampai ke yang film terbaru nanti sudah. Gua nggak punya target tergila lagi, tapi gua bisa jadikan dia gila. Dia Tema siapa? itu. Oke. Atau lo masuk siklus yang udahlah, udah kayak begini, ya udahlah, udah selesai Hampir, kayak gitu. hampir Pak, hampir Pak. Udah apatis gitu. Hampir Pak. Oh my god. Hampir Pak. Udah capek. Capek gua Pak berdiri sendiri Pak. Terakhir gua bikin film animasi. Dokumenter. Menang pula. Gua nggak tahu menangnya karena apa. Apa ceritanya bagus? Memang ceritanya udah bagus memang. Atau karena pemilihan animasi karena tidak bisa masuk lokasi COVID. Menang di mana Teh? Di Spanyol, di Portugal. Oke. Portugal TV. Di Iran. Di KL, Freedom. Balinale. Satu lagi di mana lupa ingat gua. Ada bagian Korea. Animasi dokumenter. Lu bisa deskripsikan nggak kenapa itu disebut dokumenter? Gini, kalau film-film yang lain, bagi gua ya animasi itu sebelum ada AI ini ya. Animasi itu adalah film yang bisa menciptakan fantasi kita. Animasi. Iya, menurut gua ya, nggak tahu menurut yang lain ya. Apa yang tidak bisa gua ciptakan dengan asli itu pakailah animasi. Oke. Terus beberapa film itu menang di Oscar dokumenter animasi. Dia menang. Artinya sah-sah aja lah ya kan. Nah, ketika sebenarnya gua nggak mau bikin film animasi. Ketika gua mau syuting lagi di Taiwan dalam situasi COVID, produser gua yang di Taiwan ngomong, lu nggak akan bisa sebebas kayak lu dulu syuting Help is on the way. Sekarang Taiwan ketat, bla 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 bla. Lu nggak akan bisa sebebas dulu. Terus gua pikir-pikir percuma juga gua masuk sana. Udah tes ini, tes itu sampai sana nanti ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau mau bikin dokumenter ini nggak boleh, kayak orang mati kan Pak. Mikir dan kita sepakat kenapa nggak animasiin aja. Teknik pemikiran inilah, solusi inilah yang membuat film itu menang. Gue juga pengen nanya nih point of view-nya Ete. Ketika Ete denger kan kemarin ada dokumenter
dibikin tentang Mirna, kopi beracun itu, cyanida. Sebelumnya saya dulu yang ditelepon tuh Pak sama Singapura. Tapi karena gini, waktu itu kan saya udah disuruh tekan surat dulu, jangan membocorkan ini. Habis meeting jangan dibocorin. Tapi karena udah dibikin film itu, mungkin boleh juga bocorin. Ya. Netflix. Nah, ada surat ininya, surat tekanannya, jangan diomongin. Maksudnya jangan diomongin gimana? Jadi gini, Boleh PH disiarin kan? saat itu Enggak, sekarang boleh disiarin kan enggak ya pembahasan? karena udah tayang kan Iya, film itu. oke. Jadi saat itu kan gua di telepon PH Singapura ini yang mau bikin film itu untuk Netflix Amerika itu mendapat nomor telepon gua dari Netflix Amerika yang tempo hari pernah gua pitching di forum lagi cari duit. Oke, Lagi cari duit. Apa tuh? bahasanya gimana lah ya. Iya. Terus habis itu dapatlah nama gua, dikasih lah sama temannya dari Amerika. Ini ada kalau saudara Indonesia ini nih orangnya. Tempo hari dia pernah pitching story sama gue. Oke, terus kontak lah. Nah, sebelum dia mau diskusi dulu sama gua. Sebelum diskusi, gua disuruh tekan surat. Apa yang kita diskusikan ini jangan diomongin. Oke. Oke, tekan. Oke, besoknya diskusi lah kita. Nyatanya dia mau bikin film itu. Film apa? Iya, kopi cyanida itu. Oke. Nah, judulnya masih es kopi dulu. Awalnya dia coba tanya apa pendapat gue mengenai peristiwa itu. Yang kedua, seberapa hebohnya peristiwa itu. Ini yang nanya pihak Netflix. Iya, yang Singapura ini. Oke. Jadi kan Netflix itu kan, jadi film itu dikerjakan PH Singapura Oke. untuk kepentingan Netflix. Oke. Terus habis itu seberapa heboh itu, seberapa ini itu, terus jadi intinya gini Pak. Kembali lagi kepada strategi Amerika. Mau film fiksi apa segala macamnya. Gua nggak butuh fakta, gua nggak butuh kebenaran, gua nggak butuh data, gua butuh bom, ledakan. Ini sama aja kayak Joshua bikin Art of Killing calling gua waktu itu. Calling lo juga? Dia kan temannya Leonard, si Belanda itu. Iya, iya. Iya, deket banget lingkarannya. Kan Copenhagen sama Netherlands. Iya. Akhirnya lo terima? Pak, bapak mamaku di Medan tinggalnya Pak. Abis dong ya. Maksudnya gue nggak sampai baca ininya sih, nggak baca. Ntar dulu Pak, walaupun dia bilang nanti kan NN, iya NN, tapi NN kan tuh saat apa? No name. no name, Iya. tapi kan saat syuting dia lihat muka gue, otomatis lah dia akan tanya, bapak tinggal di mana? Di Jakarta, orang apa? Marganya apa? Lubis, bapaknya tinggal di Medan ya? Iya, kalau ada apa-apa kan kena juga orang tua saya. Oke, sebentar, sedikit nyelip. Lu nanti jangan lupa ngelanjutin itu. Gue nyelip, gue mau nanya. Kopi, Enggak, yang ini. kopi. The Art of Killing, sebentar. Inter ke kopi lagi. Gue nonton. Ada sebuah pengarahan nggak dari pertanyaan itu agar orang ini terpancing sehingga melakukan sebuah tindakan yang artinya memprovokasi emosi dia, memprovokasi ego dia agar keluar tuh semua dan di-capture. Kalau dilihat dari struktur filmnya iya. Artinya memanipulasi Apalagi dia orang bule ya. Memanipulasi Iya. subjek. Ya. Tapi itu sah-sah aja bagi beberapa style dokumenter. No, ya gue nggak ngomong itu nggak sah. Gue hanya memastikan aja kalau itu. Gitu. Dan itu terasa banget, auranya memang terasa. Yes. Auranya. Dan nomination Oscar. Tapi gua Menang? lebih enggak Nominasi. Tapi gua dari tengah ke belakang kurang suka. Nggak, ini nggak ngomongin suka nggak suka. Ya oke lah itu. Ini menarik yang diomongin tuh hal-hal tadi sih. Nah setelah lu nolak, wah mak bapak tuh ada di situ. Gak ada garansi Pak, karena kan dia datang mau S2 atau mau apa waktu itu. Iya.
Ya. Nggak ada backingan. Iya. Setelah nyerempet-nyerempet ke hal-hal ini kan baru dapat dia. Tapi secara bayaran menggiurkan. Enggak juga ya. Pak, kalau berhubung, kalau mending gua timur-timur deh, selesai perang-perang sekalian deh. Ini kan intrik-intrik main shock terapi kan. Depan pintumu ada bom tuh. Kan nggak nyaman juga tiap hari, Pak. Iya. Iya, iya. Itu kan sianida juga gitu. Hmm. Mereka maunya boom. Boom tuh gimana maksudnya? Ya mereka maunya diomongin Netflixnya. Diomongin Netflix gimana maksudnya? Ya kan gaya Amerika, Pak. Untuk membuat, ini kan orang tenang. Iya. Cara membuat orang kerisuh lagi apa? Ya putar balik fakta. Hmm. Akan Di Indonesia kan paling gampangnya gitu. Tukar balik aja fakta. Ribut semuanya. Dan sampai pengaruh loh, sampai dikeluarin loh. Coba seandainya gue yang syuting saat itu. Apa yang terjadi sama gue? Apa? Tadi kan sampai dikeluarin. Nggak, maksudnya yang di penjara tuh dinyatakan nggak bersalah. Yang bersalah yang memvonis. Iya, tapi kan dampak dari itu semua, itu kan sisi yang Tapi ada loh, gue baca beberapa nama filmmaker Indonesia yang mensupport itu fine-fine aja. Kalau ada backingan, gue mau, Pak. Buat lo yang kopi ini ada? Singapura, Pak, warga negara asing. Maksudnya backingan nggak itu? Ya. Nggak backing. Mending Leonard. Kalau ada apa-apa dengan... Tapi kok yang terlibat di situ nama-nama orang Indonesia aman-aman aja sampai sekarang. Iya, kan krunya. Iya, krunya. Krunya kan nggak masalah, Oh, kayak lu dia. director. Oh iya, iya. penggagas ide yang bikin hancur. Oh iya. Penggagas apa istilahnya tuh? Nanti dikira gue yang memperbolak-balikkan fakta dan segala macam. Ya kayak orang hoak-hoak itu kan, penyebar Tapi hoak. walaupun itu kebenaran lo nggak mau. Kalau itu membahayakan diri lo. Kalau gue di backingin gue mau. Kalau Leonard waktu itu, Pak, tahun 98 itu, kan kita nggak tahu Indonesia kayak apa tuh. Sampai ada kerusuhan masalah segala macem. Itu kalau nggak Leonard yang backingin gue, siapa yang berani, Pak? Oke. Kalau ada apa-apa kau ikut sama aku ke Belanda. Iya, lo dulu justru gue ngelihat lo dulu udah nggak ada uratnya. Lo kayak udah Ya karena di mati-mati, backing. hidup. Orang kan berani karena ada backing. Karena ada backingnya. Kalau ciut ya nggak ada backing itu namanya. Kan biar gimana filmmaker harus respect sama subjeknya ya, sama orang-orangnya yang diangkat gitu. Gua suka challenge, Pak. Film yang berikutnya adalah TKW. Gimana gua syuting semua objeknya perempuan. Yang laki-laki bisa dihitung di film tuh, Pak. TKW di mana? Di Indramayu ke Taiwan. Oh, oke. Cowok Ini yang baru nih, yang belum keluar nih. yang abis Starling itu, Pak. Oh, yang itu, oke. Migrant workers itu. Truth is on the way. Cuman 1, 2, 3. 3 laki-laki yang ada di film itu nongol. Sisanya perempuan, masalah perempuan, seru tentang perempuan. Wah, asik banget itu. Yang bikin laki-laki. Ya nggak apa-apa. Ternyata lebih feminis kita yang bikin. Ghibli itu, Hayao Miyazaki, semua filmnya sentuhan perempuannya besar sekali. Hayao, tahu kan? Yang punya studio Ghibli, yang ada Totoro, yang ada Spirited Away. Dia moralnya juga luar biasa. Oke. Lepas dari ini, lu pasti tahu dong Michael Moore. Dia membuat film karena itu tadi, gue benci nih sama situasi segini, nggak beres, atau gue dendam nih sama orang ini. Gue sikat nih di Fahrenheit, dia bikin. Menurut lo gimana? Bisa. Yeah. Apa aja bisa. Asal fakta ya, nggak dendam gitu ya. Maksudnya asal fakta, nggak semua bisa dibuktikan gitu. Gua pernah kan, gua kameramen, Pak. Ya. Gua kameramen. Sutradara gua ini saat tahun 99 dia umurnya 60 tahun. Dia ngajak gua ke Timur-Timur. Terus dia nggak pernah kasih tahu ceritanya mengenai apa.
sampai bumi hangus itu timur-timur. Oke, kita syuting sampai interval masuk dan kita boleh pulang karena bumi hangus kan, nggak bisa pulang. Akhirnya film itu nggak laku di manapun. Karena Ya dia membuka kebobrokan semua NGO yang di sana, termasuk UN. Wah, berat tuh. Nggak ada yang mau biayain. Pak Ari ngomong kan, Iya. berani. Nah, dia berani juga nih. Tapi resikonya, Nggak dibeli. selamat sih selamat. Tapi tidak ada yang mau beli itu film. Takut juga. Iya. Iya, Terus kenapa kita bisa pulang dengan selamat? Hmm. Karena ada surat dari IPJT, International Platform Juris for East Timor Den Haag. East Timor apa? Den Haag. Den Haag. IPJT International Oh, East Timor, Platform Den Haag. Juris. Apa itu? Ya udah pasti ke arah-arah ya pengadilan militer lah Pak. Apa? Ya sudah pasti mengarah ke pengadilan militer. Oh. Itu yang lu pernah nonton Balibo nggak? Tahu? Mau yang Itu- versi mana? itu Australia? begitu. Wah, ada berapa versi? Banyak Pak. Anjir. Balibo. Australia. Balibo Australia. itu kan adalah pertama kali Indonesia menginjakkan kakinya Iya. secara diam-diam. Pakai baju sipil, ternyata dibuka militer. Oh, saya tahu banget sejarah Timur Timur. Indonesia masuk. Yang bener yang mana sih? Yang Siap. ditindas yang mana sih? Ya, Yang dirugikan yang mana? Saya terakhir kali ngomong Pak ya sama orang Timur Timur. Habis saya mau pulang nih ya. Kalian yang merasain, kalian yang mengalami, kalau kalian minta merdeka, Viva Timor Leste, ya nggak apa-apa. Saya bilang selamat. Tapi, gue nanya lo nih sekarang. Dari point of view lo. Ya kan lo tahu banget semua, makanya gue penasaran. Gini lah Pak, Mungkin ada penonton, gini lah fans-fans Pak, lo juga pengen gini lah tahu. Pak, gini lah Pak. Siapa Ada yang menindas sebenarnya? Bener nggak kita yang menindas dia? secara de facto iyalah, Oke. tapi disuruh kan? Disuruh? Iyalah, Maksudnya? ya disuruh negara yang lebih besar lah. Oh, Kalau nggak mana mau, Amerika. ya pastilah. Apa kepentingannya? Ya kan dari isu komunis, dia mau bangun blok di situ, geng komunis. Dia gunain pemerintah kita untuk nindas itu. Iya, biar nggak dijadiin cikal bakalnya poskonya komunis waktu itu. Oh, Kan mau bikin berarti posko di blok situ. timur dong arahnya. Endingnya ke arah, pokoknya gini lah Pak, semua segala sesuatu hal ini adalah karena uang. Oke, it's only business ya. Ya. Situasi perang kok bisa dia tahu isi ikan di laut itu apa? Anjir, Hutan itu pohonnya apa? anjir. Jadi Serdadu datang, tim riset juga datang. Cuman pakaian loreng, tapi tim riset dari PT mana? Wow. Dahsyat emang perang ini. Saya suka dokumenter tuh itunya Pak. Oh, jelas lah, jelas, Yang tadinya saya nggak tahu, jadi tahu. jelas. Of course. Saya syuting tema A, jadi saya tahu tema A. Kenapa ada perang? Kenapa ininya? Besok yang syuting hewan, dahsyatnya penyu itu apa? Dahsyatnya orang hutan itu apa? Oke, balik ke Timor Timor, berarti lo waktu itu pulang dengan selamat di saat sebelum merdeka ya mereka, saat situasi perang. Timur tuh kan ini Pak, referendum. Merdeka apa enggak? Pilih suara. Itu kan di tahun 99. Pas Pak Habibie. Iya. Di sebelum 17 Agustus lah waktu itu. Tapi kan sudah ada teror di sana. Kayak penduduk itu nyoblos langsung naik ke hutan dia kan. Saking takutnya, ada apa ini kan. Nah. Habibie pidato di 17 Agustus itu dalam waktu dekat sudah bisa diumumkan hasilnya. Padahal rencananya kalau nggak salah saya tuh di Oktober lah akan diumumkannya.
Jadi kita punya space waktu lah kan untuk ngapain lah, ngungsi atau apa. Ternyata sebentar lagi habis 17 Agustus dia pidato. Terjadilah kerusuh di sana kan. Bap, dan ternyata menang. Indonesia kan nggak mau terima juga. Kita udah bangun Timur-Timur, mereka pilih merdeka. Kita hancurin apa yang kita bangun. Oh my God. Tapi nggak pakai tangannya tentara kan, pakai tangannya milisi. Udah. Terus habis itu baru Intervet masuk, International Force. Pop, di situ kita syuting lagi sampai selesai dan gua pulang pun via Darwin. Naik dari Dili ke Darwin tuh naik pesawat Hercules. Depan gua ini serdadu-serdadu ada dari Nigeria apa yang mau shopping di Darwin karena liburan kan. Liburan kerja kayak film-film Vietnam gitulah. Liburan kerja. Jadi dia mau shopping di Darwin. Nyatanya Australia juga nggak mau rugi. Gua bayar tentara, lu foya-foyanya tempat gue. Gitu, buang duitnya tempat gue. Gitu. Kenapa nggak Jakarta aja? Atau mana gitu kan, Philippines, kan itu kan tempat gua aja. Jadi duitnya balik lagi. Jadi mereka pulang tuh bawa bir-bir Victoria ke Dili gitu loh. Belanja macam-macam kan, rokok apa, bawa persis lah kayak perang-perang Vietnam itu kan mereka belanjanya ke Bangkok atau Pattaya gitu kan. Atau biasalah nightclubnya di sana balik lagi gitu. Depan gua tuh mereka itu. Nah, ini sekarang kita balik ngelempar ke masa sekarang. Lo baru dengar pasti tentang Aceh, kepulauannya. Itu diangkat, menurut lo apa sih? Apakah niat baik seseorang yang ini Aceh kalau nggak digangguin, dia nggak care nih ngerawat dirinya. Jadi kalau mau digangguin dikit, jadi oh ini punya gue nih. Atau emang mau cari tujuan keributan tertentu, atau karena kalau Davide Tempera terlalu gampang kan dengan cara begitu. Atau emang begitu. Ini tendensinya menurut lo bacaannya kemana nih? Maksudnya nih Aceh? Aceh yang kemarin pulaunya mau diaku jadi sumut. Nggak tahu lah aku tuh. Yang ngikutin nih. Nggak, maksudnya nggak tahu posisinya, mau arah mana. Soalnya gini Pak, abis dari timur-timur, gua kan abis itu kan Indonesia kan lagi dahsyat-dahsyat itu ya, dahsyat-dahsyat bencana istilahnya ya. Gue banyak orderan waktu itu, Ambon, terus Sambas, Aceh. Di mana ada keributan di situ lo ada order itu. Kan dulu kalian bilang duitnya berdarah nih bro, duitnya berdarah nih dulu kan, duitnya bau darah nih. Kalau yang itu gua nggak mau ambil Pak, karena itu konflik yang dibikin. Kalau timur-timur gua ambil karena konflik yang mereka pingin bebaskan diri. Dibikin tuh maksudnya gimana? Settingan Jakarta, Ambon kan settingan Jakarta. Terus tujuannya apa ya? Ya kan saat itu kan politik lagi kencang-kencangnya. Iya, kalau habis Ketapang kan Ambon itu kan habis langsung kerusuhan Mei. Berentetannya 98 itu. Pecah lah Ambon di situ. Islam dan Kristen kan. Dua agama ini kalau dibenturkan belum bisa apinya bisa kencang itu. Dan itu gue tahun 99 sampai 2000 kan di Tokyo. Iya. Itu gue lihat headline sana, itu Sampit Dayak megang pala orang Madura. Temen gua kameramen Reuters pingsan. Iya kan? Gila ya. Nah, sangar. Gue disuruh syuting yang kayak gitu. Aduh. Enggak ada yang kita maki-maki, Pak. Kalau di timur-timur enak nih. Ini yang ngancurin nih, maaf nih, maksud milisi ini kurang ajar nih, gini. Ada kan? Kalau di situ sedih ya? Apa takut ya? Sedih aja karena dua orang ini kan konflik kan sebenarnya masalah kebodohan aja sih, masalah simpel, nggak saling menghormatin. Yang terus satu ada yang nyundut lagi. Ya pastilah. Bergaji angin. Ya pastilah Pak. Terus yang lain-lain itu kan
kayak tsunami, gue disuruh syuting. Janganlah bro, nanti kalau gue lihat kayak gitu, yang gue maki-maki siapa? Kembali lagi ke Tuhan, nanti Tuhan gue ingat dosa-dosa gue, dan yang ada gue yang pulang bengong kayak orang. Gue yang kena ilhamnya nanti di Aceh sana. Janganlah, gue bilang. Padahal waktu di Timur-Timur tuh bunuh-bunuhan itu gue syuting Pak. Tapi kan kita ada seperti ada kemarahan Pak. Ini kan situasi perang sebenarnya. Mereka pingin merdeka tapi nggak dikasih. Akhirnya referendum gitu. Tadi lo bilang yang neken Amerika untuk Timur-Timur ditekan. Berarti Timur-Timur lepas, Amerika nggak mesra langsung sama pusat, sama Jakarta. Ya tapi kan dia bukan dia menggunakan Australia Pak. Iya. Nggak langsung. Amerika mana mau dia langsung. Masih hal kecil. Suruh aja Tapi adiknya. Australia seolah-olah dukung Timur-Timur loh. Nah kan memang disuruh. Maksudnya? Ya dukung Timur-Timur. Kau yang adopsi ya. Coba. Ya maksudnya Indonesia kan jangan sampai Timur-Timur berdiri, maksudnya gitu kan, supaya Jadi tidak ada dulu blok nih Pak. komunis di situ. Ya. Jadi dulu ini Timur-Timur ini adalah ditinggal maknya pulang Portu ke negaranya, nggak balik-balik lagi. Oke. Bingung dia. Secara hitam atas putih masih milik Portu, tapi secara kasih duit, uang jajan, apa segala macamnya nggak diurusin sama Portu. Ditelantarin aja. Nah, ada bapak asuh yang mau mengasuh mereka. Geng-geng komunis ini, negara-negara ini. Sini deh gua asuh kalian. Nah, daripada diasuh Apa tuh geng komunisnya siapa? ya kan dari Cina sama itu Pak, Korut. Oh, oke. Itu kan nggak jauh-jauh juga lah. Terus habis itu kan mau dibikin pangkalan. Iya, udah. Terus habis itu daripada mereka yang jadi bapak asuhnya si Timur-Timur ini, mending Indonesia suruh jadi bapaknya. Suruh siapa yang nyuruh? De facto-nya sih Amerika memang. Oh, oke. De facto-nya. Siapa yang takut komunis muncul ya Amerika lah. Iya. Ngomong-ngomong, ada sumber alam nggak sih di sana? Di sini Gas waktu alam. itu kan dihebohkan teluk-teluknya minyak segala macamnya. Kalau sampai sekarang nggak diurusin sama Australia, berarti kan Nggak ada. nggak terbukti. Nggak ada apa. Berarti tim ahlinya salah perkiraan. Ya kan gitu aja simpelnya Pak. Iya. Kenapa Indonesia tidak mau caplok lagi? Karena memang kepentingannya udah beda. Dulu kan memang disuruh. Ambil, jagain. Ada isu Tengger, bawahnya emas semua, Sukabumi. Oh jangan kita ngomongin kayak gitu. Nanti mendarat semua para ahli-ahli dari... Itu kalau memang betul begitu, pasti akan ada kebijakan politik ya? Berat ini saya ngomong. Iya, nggak apa-apa dong. Nanti kena sensor bahaya. Nah, sensor. Ini kan opini, perspektif dari seorang film. Saya dulu pernah kena tipu gini Pak. Oke. Kau syuting ke sana. Pak. Oke. Coba tes sana kan. Dia bawa ahli. Iya. Ahli. Saya syuting ahli ini. Oke. Cek. Semua kaset kan buat mereka kan. Sampai saya punya kesimpulan, saya dimanfaatkan untuk mencari data lokasi ini ada apa. Oh berarti saya ikut terlibat dong. Di daerah mana tuh dulu? Nggak tahu lah. Oh, nggak boleh itu. Artinya, ya media kan paling gampang Pak untuk dimanfaatkan. Dari zaman bahela kan media selalu kena korban kita, korban manusia. Yang maunya Hitlernya begini, sama Leni Riefenstahl, mau yang Indonesia calling Ivan Jones maunya begini versinya, suka-suka lah.
Korbannya kan kayak kita yang pelaku, misalnya tukang syutingnya, apanya, krunya. Iya. Kadang-kadang kan kita berpikir juga, kok gue disuruh syuting yang gini-gini bro. Kan kita kan dalam hati kecil kita pasti sering bertanya kan, apa benar? Katanya tim riset, tapi kok sampai ke dapur-dapur tanah-tanah ini, ngambil-ngambil sampel. Waktu perang Vietnam tuh kan banyak juga yang seperti itu bang. Dimanfaatkan apa semuanya, wah kah, serem. Jadi film dokumenter enakan fiksi aja lah. Orang pacaran, menikah, nggak disetujuin sama orang tuanya, konflik, belum happy ending. Kayak filmnya Pak Hari tuh. Enggak lah. Pak Hari dapat film happy ending tuh inspirasi dari mana tuh Pak? Ya datang aja kan dulu kecil main dingdong, nonton TV, nonton film, baca komik. Wah isinya gebuk-gebukan, di wayang tusuk-tusukan. Ya mau gimana coba? Jadi violence ya bagian daripada darah kita memang. Kenapa anak bule yang di? Ya kan universal, nggak bisa dong kalau kita ngomongin universal, kita ngomongin itu permasalahan ada di seluruh dunia. Jadi gua ambil ras 2 perwakilan. Tapi ya nggak kebaca nggak apa-apa. Aku kebaca banget. Iya kan? Kebaca banget. Ya, Yang udah itulah bahasa visualnya. Dan yang terakhir itu yang paling unik. Dimenangkan oleh dimenangkan oleh Chris. Ya itu sebenarnya open interpretation. Wih, Bahwasannya ada interpretasi. gua detail banget, hafal itu adegannya tuh. Ya gitu. Tapi itu masih relevan loh. Alhamdulillah waktu kemarin sempet gua hadiahin kan setiap Hari Film Nasional gue selalu open source untuk nonton film itu di YouTube. Siapa aja boleh nonton dengan waktu terbatas gitu ya, boleh akses. Banyak juga yang bilang itu sampai sekarang pun masih relevan, masih kontekstual gitu dan sangat gitu. Sayangnya dulu festival agak susah ya, kita harus mendaftar, kertasnya harus kita kirim by post. Aduh ribetnya banget itu. Memang, mahal tapi kan, kosnya. Tapi kan juga gini, film tuh kayak semacam ada jodohnya. Oh, iya betul. Seberat itu, Betul. gue kok dapat aja akses ke kontak ke Singapura. Sementara waktu itu Singapura 96, tahun 1996, itu masih jendela film Asia loh. Oh Jadi iya? orang belum pusan loh. Jadi orang mau ngambil film se-Asia ke Singapura tuh belanjanya. Sama kayak yang lain-lain Pak, minyak apa, kan Singapura semua, kelontongnya kan Singapura. Kalau sekarang kan Pusan ya. Nah, Singapura tahun 1996 itu waktu gue mau ke awarding, sebelah gue satu bis kan, sebelah gue orang Korea. Dia nanya, film lo apa? Happy ending. Oh, gue nonton tuh yang ini. Dia dari Pusan. Gue mau diriin festival film Pusan. Lo boleh nggak film lo gue puter di sana di competition gitu? Oh, dengan senang hati. Baru gue tahu ketika lo tembus jendela Asia, keliling dunia lo, nggak ke Bendung. Gue tanya, festival yang keberapa? Belum ada. Gue mau mendiriin Pusan Film Festival pertama, justru gue mau belajar nih dari Philip Chia, dari Luke Mencum, dari gitu. Baru belajar Pak di 96 itu. Tahun itu September apa-apa gitu kan, Singapura March ya kalau nggak salah. Dia Septemberan gitu launching, dalam 5 tahun dia yang terbesar di Asia. Karena dia punya platform panjang, platformnya panjang dia. Dan tidak boleh ada yang berhak mengganggu ini. Langsung teken kontrak 20 tahun. Yes. Mau presidennya ganti, mau menterinya ganti, mau tidak boleh ada yang berusaha ini dan lanjut. Iya. Itu yang tadi kita bahas di depan kan. Itu. Culture-nya tumbuh. Dia mau kuasai semua festival ini. Dan film animasi gua itu masuk ke Seoul Animate Film Festival. Nah,
Makanya. Gua masuk ke sebuah festival yang semuanya animasi, Pak. Iya kan, hebat banget. Dan 5 tahun juga Karena dari dia saat mau itu. bikin K-animate. Dia memang target dia mau Iya, melempati Jepang. K-animation. Ya. Hmm. Kan tadinya J-pop jadi K-pop. Ya, kan? J-rock jadi K-rock. Iya. Kayak gitu. Ngadaptasi tapi Dia bikin style habis-habisan. sendiri, yo. Bisa-bisa. Dan gua sukanya dia sistemnya yang dia adopsi, tapi dia pakai bajunya dia. Nah, itu dia. Bukan pakai baju yang dia adopsi ini. Dia ganti aja labelnya. Iya. Nah, Atau kita- misalnya kalau kita ngomongin ke mana, misalnya BTS, Blackpink gitu ya, itu bangunnya 14 tahun loh. Anak-anak itu dikurung, bukan dikurung maksudnya dilatih. Emang udah di set Iya, apa? kita mau apa ini? Oh, hip-hop yang mendominasi. Panggil orang kulit hitam, ajarin nih anak gitu. Iya. Jadi gila. Dan dari 14 orang kalau nggak salah diseleksi jadi 4 orang. Dan itu lo tau nggak? Pada tahun ke-7 per 8 gitu, yang lainnya udah, aduh, gue udah sejauh ini, gue kepilih nggak ya? Ntar lu bayangin. Sementara di kita kan latihan sekarang, tahun depan, di kapan syutingnya gitu kan? Kalau dipersiapkan ya. Coba Ya. dari mentality. Iya. Di sana masih disaring bertahun-tahun. Hidungnya mencong dikit aja jadi diskusi. Jangankan mencong, berat badan 1 kilogram lebih dikit. Wah, Berarti kan mereka Pelanggaran. mendesain, Pak. iya. Kita asal ya nggak ada desain, nggak ada planning, nggak ada apa-apa, jalan aja udah. Itu tadi lo bilang dia udah konsep mau ngapain nih konsep. Oh, iya. Nah, berarti di dalamnya udah nggak ngomongin. Nah, hal itulah remeh-temeh, backcraft udah namanya, perfect. backcraftnya mereka, Pak. Apa istilah namanya itu backcraft? Iya. Kita mengadopsi punya mereka jadi backcraft. Ya, bukan ngetawain, tapi maksud gue apapun namanya sih gue nggak peduli. Tapi istiqomah nggak, ngerti nggak apa yang mereka perbuatkan gitu seperti lo bilang. Mana tahu? Bukan Mana gue tahu? Kalau udah dapat sebuah badan baru, semuanya paling tahu. Aku aja sampai sekarang kan sudah udahlah, gua bikin, walaupun film gua ada budayanya, kadang-kadang kita serba salahnya gini sih, film kenapa harus masuk departemen budaya dan pariwisata sih? Akhirnya nanti film kita harus berbudaya terus, udah gitu budaya bagi persepsi mereka dengan kita kan beda, Pak. Belum lagi nanti ya filmnya harus berpariwisata, harus di lokasi wisata, ya cantik-cantik terus lah filmnya. Filmnya cantik-cantik semua, padahal Slumdog waktu menang di Oscar begitu dahsyatnya itu film. Semua orang udah nggak percaya ke keindahan. Udahlah, Kosmetik kita tuh ya. masih old school cara berpikirnya, masih seolah-olah Raja Ampat itu segala-galanya. Dia belum lihat Halong Bay apa segala macem. Lebih banyak yang lebih dahsyat. Borobudur, dia belum lihat Angkor Wat, belum lagi ke India yang sana lebih dahsyat lagi. Gitu loh. Artinya bukan itu yang penting, tapi how to go-nya yang penting. Bisa nggak gua how to go-nya 5 menit langsung nyampe? Dan hotelnya bagus, semuanya udah tersistem. Punya gunung emas, tapi tidak ada akses ke sana. Turis dari manapun nggak akan masuk ke situ, percuma. Oke, balik lagi ke dokumenter atau ke film lah. Menurut lo Oliver Stone gimana? Gue big fansnya Oliver Stone loh, Pak. I know, makanya gue nanya lu. Dia udah bosan bikin film fiksi, sama kayak gue. Iya. Gue butuh reality, gue butuh kenyataan. Terakhir dia sama Putin kan. Semua yang dia omongin ke Putin itu menjadi headline news. Dan Putin jarang jawab pertanyaan itu bagi media. Tiba-tiba Oliver Stone bertanya dan keluar pula dari Putin. Selesai. Lu pengen kayak dia nggak? Jangan gua. Kenapa?
Gua bukan entertainmenter, entertainmenter apalah gitu Ya, orang yang. whatever namanya, tapi emang Oliver Stone bukan seorang entertainer. Iya, tapi otaknya yang entertain, Pak. Hmm. Cara dia ngebahasnya, dia putar lagi. Itu seperti gua dulu pernah syuting presenter gua, Chris siapa nama itu ya, dari Amerika ya, yang punya pabrik Nike, Pak. Jadi dia mau wawancara bos Nike ini mengenai sepatu yang dibikin anak-anak di bawah umur di Vietnam. Tapi dengan cara dia menghina, dia angkat kakinya gini. Jadi menurut kamu sepatu Nike ini, tapi kamera gini Ya, gede. kena ke muka dia, Pak. Legal nggak? Nyelenehnya kan gitu, Pak. Presenter tuh harus punya karakter, punya taste, skill, cara putar-putar. Oliver tuh pintar juga, putar-putar. Gua nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu lah, mungkin Kan lu bisa belajar dari mereka. ya nggak harus gua juga kan. Bagi-bagi tugas lah kita. Nanti semuanya bilang gua semua. Gua nggak mau loh dikonotasikan itu segalanya bisa loh. Gua nggak mau kerja ribet, gua mau kerja nyantai. Gua mau ada tim. Kalau gua nggak punya duit, ya maaf lah. Kerja sendiri aja gua. Emang gua nggak mampu bayar orang. Terus habis itu, tapi kalau dibanding dengan punya tim, lebih nyaman gua. Tapi sebenarnya lu passionnya di film tinggi banget sekarang. Dan lu pengen punya tim gitu. Oh iya, Pak. Gua lagi set up nih sekarang. Oke. Caranya? Udah mulai kita list-listan lah orang-orang yang berpotensi. Cara cari duitnya buat bayar mereka? Gampang aja. Apa? Gampang aja. Gimana? Yang mau cuci duit kan banyak. Oke. Masa yang koruptor begitu banyaknya kita masih syuting dengan dengkul atas Berarti nama. lu harus nggak laku dong, filmnya harus rugi. Kenapa? Kalau yang cuci duit. Ya kan bisa diputar-putar, Pak. Maksudnya? Maksudnya kalau nggak laku itu kan bukan masalah itu, Pak. Enggak, maksudnya lu dikasih nih dari orang yang mau cuci duit, udah nggak lakuin aja, jangan untung gitu. Gitu nggak sih? Ya Untung kan? juga nggak apa-apa gitu. Untungnya nggak apa-apa, tapi kan masuk kantong gue. Oh, Enak. iya. Dia kan udah nggak lagi. Oh iya. Dia kan hibah namanya, dana Oh hibah. iya, dana ini. Dana hibah kan ya silahkan ambil dah. Bagi-bagi ya, pasti bagi-bagi, kita bagi-bagi dah. Happy dah. Habis itu kita sedekahkan, jadinya halal lagi duitnya. Dah. Asik banget. Mau apa, Pak, sekarang ini, Pak? Gandelin Cukong datang, nelpon kita. Sekarang gini lah, lebih enak jadi kan sekarang kan nih lu bikinin film gua mengenai ini, contohnya ini bla bla, sama kayak kita dulu kan kayak gitu juga. Artinya kan film nggak maju-maju juga, Pak. Bikinin. Jadi kita tukang bikin aja koki, tukang masak dah. Tapi kalau kita yang punya gagasan, kita mau bikin ini, kita ajukan ke mereka, pasti mereka bilang ini bukan marketnya, salah lagi. Makanya kalau gitu gua bikin market. Gitu. Nggak selamanya juga omongan cukong-cukong ini benar juga kan. Buktinya filmnya banyak gagal juga kan. Kalau dia berasa pinter ya filmnya pasti sukses terus, setiap nongol sukses. Ini kok ada yang gagal, dikit yang bagus. Tapi ada, gue percaya ya, Teh ya. Gue sih nggak tahu ya. Mungkin parameter gue sendiri ya. Parameter dalam pengertian gini. Film yang menurut ukuran gue bagus. Gini. Jarang yang flop. Ya. Yang menurut ukuran gue ini. Tapi film yang untuk ukuran gue jelek, ada juga yang sukses, ada juga. Tapi banyak juga yang flop dan kelihatan itu, apalagi yang nggak dipromokan, yang sembarangan, nggak dibikinin isu, nggak dibikin apa, berat lah. Film-film cemen gitu, pasti dia di bawah tuh ininya. Dalam pengertian, berarti kalau diketemuin jalan tengah,
ya film yang emang berkualitas yang ditunggu penonton. Lo bikin isu kayak apa, lo bikin apa, ya tetap nggak works menurut gue. Kecuali ngomongin udah selera ya. Kayak misalnya neorealisme Indonesia atau neorealisme ala Itali gaya lo di dokumenter Darling is Darling, itu segmented. Lo ngomongin segmented kan gitu. Ada, tapi tersegmen karena itu bukan mainstream. Kayak gue nggak ngarepin sebenarnya gue tampil di bioskop mainstream, enggak. Ya udah masukin aja gitu. Ini nggak apa-apa nih tayang, nggak ada film budaya, ya udah deh tayang. Nggak ada yang keluar pada saat di bioskop, tapi semua marah-marah. Kamu ngajak aku nonton film apa sih, pacarnya gitu. Goblok, pacarnya ngajak film nonton ginian. Sama kayak VOB-nya Jepang waktu itu, Pak. Ini orang nongol terus mulai dari websitenya Darling nongol, IG nongol, udah setahun gua diemin orang. Tiba-tiba dia telepon produser gua, email produser gua, dan produser gua mereply email itu ke gua, baru gua baca. Katanya dia pingin Darling masuk ke VOB-nya dia 2 tahun copyright Japan only. Nah itu bagus tuh. Hah? Iya itu, segmented kan, dia di segmen itu. Iya. Kayak misalnya abis tayang, abis gue umumin di IG, Singapura nelpon, masuk dong di ini, Jogja nelpon, langsung kompetisi dong. Sementara orang kan mau masuk ke misalnya JAV, skala itu mau competition kan disaring-saring dulu. Iya. Sebenarnya gue, kenapa gue diamin ini Jepang, memang minta dia. Gua kasihan juga lihat dia udah setahun, Pak. Dia email gua di Facebook, IG. Kenapa lo biarin setahun sih? Memang gua udah mulai agak males, capek ya? Sudah capek. Soalnya sudah banyak juga VOD yang lainnya. Jadi ini kayaknya last minute datang Jepang ini. Tapi usaha dia 1 tahun ngejar gue, bikin gua kagum. Oh iya. Gua kasih Jepang. Hitungan sehari duit langsung ke transfer. Ini baru oke. Gua beli kayak dong lo ya, ternyata diam-diamnya dari Cina, dari Jepang, dari Perancis. So miskin aja lo. Ternyata. Enggak, maksudnya oke, itu kan setelah kita membuat. Kita membuat. Kita membuktikan lah anak yang kita buat ini layak buat festival enggak ya. Coba, saya tuh cuma punya 1 kopi Pak waktu itu Pak. Kalau saya punya 3 kopi saya bisa nyebar ke banyak festival. DCP maksud lo? Iya. Tapi kan screener nggak mesti DCP. Screener kan lo bisa di unlisted di internet. Ini kan kayak Busan kan dia on DCP only, dia tulis. Oh gitu. Dan segala macam. Pada saat ngirim. Apa pada saat penyisihan atau pada saat enggak, ini langsung udah masuk. Ini udah langsung masuk. Dia saat ini kan dia nonton dulu. Iya. Nonton. Oke, masuk. Kirim DCP. DCP deh kirim. Tapi kan dia maunya 1 bulan sebelum festival itu berlangsung. Karena dia tidak mau ada masalah, film udah masuk booklet segala macamnya, jamnya, filmnya nggak datang. Iyalah. Jadi ini benda harus ada 1 bulan sebelum acara gua, dan gua perlu tes dulu dan segala macam. Belum lagi dia kasih subtitle Koreanya kan. Urusan dia lah tuh. Festival lain juga minta. Oh, DCP-nya. Iya. Dan itu kan semuanya gratis gua Pak, nggak pakai duit. Di situ bukannya ada dana gue nggak tahu ya, di kementerian apa gitu, yang mengirim orang-orang yang diundang membawa budaya dari film, dari apapun. Ada teh. Gue denger-dengar. Lu nggak minta, nggak coba minta? 1 banding 1.000 orang ya kalah juga lah kita. Darling kan menurut mereka bukan budaya bro. Budaya yang tapi lu udah bagusan minta. Bali. Tapi lu udah minta belum? Pak, Darling itu Pak. Lu nggak minta sih. Alergi lah mungkin lah ya, masalah perdangdutan Pak. Lalu itu Pantura. namanya suuzon dong.
Suuzon dong. Enggak. Mending tarian Jawa, songket, kain-kain. Enggak, Teh. Salah. Apa perempuan yang penyanyi dangdut panggung Salahnya itu. lu nggak minta. Ini kan karena Pak Arin udah nonton filmnya. Makanya berani ngebela kayak gitu. Lu habis. Coba belum nonton, denger kalinya. Hah, Pantura? Gua cuma nanya lu Tarling dangdut. Enggak dong, enggak. Gua ngeliat dari poster Dewi, kan Dewi kadang-kadang suka share. Seksi amat. Seksi dalam pengertian eksotis ya, bukan Ya jorok. ini kan sudut pandang Film ya. filmmaker yang sangat tahu mana budaya, mana eksotis, mana ini. Ya. Enggak, tapi gue tanya serius satu. Jawab iya apa enggak. Lu datang nggak ke ke kebudayaan atau ke pemerintahan untuk minta saya mau Bekraf itu saat itu ada namanya diongkosin program. nggak? Bentar Gitu. dulu. Bekraf itu saat itu ada namanya program Halo Dangdut. Terus Udah ketemu orangnya. nggak dikasih. Ya. Ada nggak logonya di poster gua? Gitu aja lah Pak. Oke. Ada nggak logonya di poster gua? Udah gitu aja. Oke. Alasannya nggak ada dana. Pernah tempo hari gua minta sama ke Kemendikbud, datang gua. Berharap kalau nggak dapat jutaan 300.000 aja lah. Buat nyetak poster. Nggak dikasih. Jadi di Busan itu gua nggak punya poster, Pak. Aduh. Tete. Gua tuh gemes banget. Itu sampai Busan bilang, kalau kamu bisa datangin itu saya kasih stage di sini. Ya, Bapak iya. tahu nggak yang sentralnya dia itu Pak, yang dom itu tempat exhibitionnya, dia mau kasih stage buat penyanyi dangdut gue. Daripada Meksikoan di situ kan. Itu tuh kalau ngomongin Busan ya tahun 1996 September tuh. Itu ya. bintang tamunya Oliver Stone loh di situ. Iya, ada nggak yang gue dulu ada surat ya. Hari kenapa nggak datang? Itu apa penonton pengen ketemu Sedih kan, banget Mbak? siapa bikinnya. Sedih kan, Mbak? Nangis langsung. Cuman kita Ini doang, Mbak. Penghargaannya mau dikirim lewat mana nih? Mereka Piagam kirimnya ini, sangat Mas. hati-hati, boxnya dibungkus. Iya. Waktu itu gue udah dikasih duit sih. Gue udah dikasih duit, majalah juga ngasih. Cuman film happy ending kebanyakan keliling dunianya, tau enggak? Jadi gue minta lagi juga. Waduh. Dari mulai Seharusnya mereka pikirin adalah prioritas kan. iya sih. Artinya minta lagi nggak apa-apa. Kan lihat track record bro. Jangan, udah pernah belum? Udah jangan lagi, jangan. Itu kan artinya ya kalau gitu kita pimpa aja lah. Siapa yang menang hari ini, siapa yang berangkat, yuk pimpa. Udah gitu aja kan. Iya. Seharusnya mereka lihat track recordnya nih. Gitu. Dan prioritas mana festival yang ini ya? Yang maksudnya benar-benar mempromosikan Indonesia secara global. Karena waktu itu memang tidak ada kebijakan. Itu setahu gue sih zaman gue jadi independent short filmmaker gitu ya. Kayak misalnya gue di Toronto. Film apa tuh Pak? Dulu Pak. Ya happy ending. Tuh kan, dari tahu dulu nggak? Pak Ari udah di Toronto, di Over Hasan, Iya, setahu gue, banget gua. setahu gue duluan di situ. Ya iyalah. Dan peserta kirimannya segini nih, arsipnya yang gue baca itu dikirim. Dan yang diterima ya berapa gelintir doang. Iya kan. Itu orang-orang sana, oh Indonesia mana? Asia Tenggara. Deket mana? Deket Bali nggak? Anjrit loh. Ada loh pertanyaan itu. Maksudnya itu bener loh. Bener. Indonesia deket Bali nggak? Gua sampai nangis nih, gimana sih orang kita promosiin negara sendiri. Udah. 96 tuh masih begitu. Sekarang sih udah nggak ya, mungkin orang kan udah ada internet, udah ada apa gitu. Kira itu gue nangis dengar orang nanya gue Indonesia dari mana. Terus ada juga boleh, ini bener deh Indonesia. Kok filmnya bisa kayak gini? Maksud dia tuh semaju ini gitu pola pikirnya. Kan gue masuk dalam eksperimental short. Oh iyalah, kagum gua sama film itu. Enggak, maksudnya ini orang. Ya, Oh gua iya, terima kasih pastilah, loh, pastilah. Iya maksud gue itu. Terus
dari Indonesia bisa. Mereka nggak percaya, disangka Indonesia tuh primitif banget tuh negara. Ternyata otak bikin filmnya sangat menendang budaya kita tuh. Tapi ini cerita juga paling nyentuh nih. Di saat opening itu opening yang itu film ada kecelakaan, gate-nya itu di sana sobek. Kan 16 mili kan film kan, sudah wow, terus stop, gue giniin kan langsung stop ulang dari awal karena macet tuk dia mau kebakar langsung di stop curut gitu di depan yang curut udah semenit pertama udah ketayang, dia lagi ngebetulin nyambung lagi bagus sih, gue keluar gue nangis bro, gue di tangga duduk air mata gue keluar. Ya gimana sih, kayak anak lo mau lo iniin tapi ada, ya itu nggak salah siapa-siapa, tapi gue sedih nangis. Gue nggak nonton, gue nggak ngeliat respon ratusan orang di screen itu, maksudnya di gedung itu kan. Gue udah habis itu keluar tuh, wah gue juga kaget tuh udah diputar keluar. Terus gue kan ada gitu ya, terus happy ending gitu, bule gitu. Ngasih selamat, kenalin gue dari Palm Springs International Short Film Festival, Palm Springs bro, yang biasa dijadiin pre-Oscar kan, pendekar-pendekar, ngumpul dulu. Dan di Toronto juga pendekar-pendekar, pendekar itu festival film sekolahan nih, di situ pendekar filmmaker buset dah, ngeri dari Inggris, dari yang menang di Cannes, duduk di sebelah gue. Dia nunggu sampai gue isak-isak gue kelar gitu. Gue udah nonton film lo. Gue tertarik banget masukin lo dalam program Palm Springs International Film Festival. Kalau lo mau sih, gue seneng banget. Hotelnya di sini ntar diurusin segala macam itu gitu. Diundang lah pokoknya udah beres gitu. Ya begitu. Kayak gitulah Carling Pak. Iya kan? Dari Busan dia diambil orang ke sana ke sini ke sana ke sini kan? Iya. Karena memang gua nggak punya budget. Terus sampai digratisin, di Zangrus ada Dog Point Helsinki, nonton di situ, dia bawa lagi tuh film, dia izin sama gua, dia kasih screening fee, dia bawa ke Dog Point Norway festivalnya dia tuh negara Norway itu. Terus dia apakah dia mau guyon ya? Mau nggak kamu saya undang? Pas gua lihat date-nya di negara Skandinavia saat Desember, gua bilang gila. Wah, pulang-pulang gua jadi es gua. Iya, ada tempatnya, Teh. Gituan tuh segmennya kita. Saya percaya Pak, saya percaya gitu. Ada jodohnya. Saya percaya gini, betapa dahsyatnya ketika orang udah jatuh cinta sama film itu. Gua sampai diubur-ubur orang, pernah penonton gua dari Bali dia ke Jogja, dia sampai Jakarta nonton lagi. Ada yang datang dia dengar Jaham nongol, cuman foto bareng, habis itu dia pergi lagi. Dahsyat Bang. Iya. Kalau orang sama kayak kita dulu ya, suka sama filmnya orang ya. Iya, kita juga begitu kan, ngejar-ngejar kan. Nyetirin aja bangga banget. Ya gue kayak Jafar Panahi ke G-Fest kan, gue cium tangan. Jafar Panahi, gue cium itu seru banget. Tapi waktu satu lagi, waktu di Singapura tuh, di lift, ada bule, gede. Pakaiannya udah kaosan gitu, nggak keruan gitu. Doni orang mabok habis dari bar kali ini dah. Ngitin gue, lu happy ending ya? Filmmakernya? Iya. Gue denger tuh. Besok gue nonton ya. Dah. Lusa 3 hari lagi ketemu, gue masih di Singapura kan. Stay di Westin Stamford gitu. Di Singapurnya yang nyediain gitu. Ketemu lagi. Ini gue mau nonton di tempat Philip, rame banget, gue nggak suka nih, berisik. Di tempat lain gue udah keliwat kemarin. Ya udah gue ke tempat lo ya, Senin ya. Nih orang, gue bilang, maksud gue kan nggak ngerti, Teh, masih kecil, Teh, maksudnya basa-basi aja boleh. Udah gitu
ke tempat gue dari mana, nggak nanya alamat gitu kan. Dan abis itu lo tahu, Senin, Gotot Prakosa telepon gue pagi-pagi jam 8. Hari, lo janjian sama Pierre Siang di mana lu sekarang? Janjian siapa? Pierre Siang siapa? Pierre Siang tuh orang paling berpengaruh di Cannes. Oh, Pierre. Pierre. Iya. Gua sempat Iya, ketemu di inget kan? Busan. Gila kan orangnya santai. Yo, buka ngeceh, yo, gitu kan. Yo, Kalau lagi Pierre. iya, dan kalau lagi nonton, coba dia yang berisik. Oh, marah dia, ada buka suara kresek itu. Gitu. Galak. Habis itu gue ditungguin dia mau nonton happy ending, cing. Di showroom IKJ, beneran datang. Gila nggak lo? Itu dia seperti lo bilang, kalau orang udah suka, denger, dikejar lo. Tuh ya, Pak. Sekarang gue punya masa, Pak. Darling. Kayaknya kan. Big fansnya istilahnya. Ya, memang ada. Mereka yang bikin. Sampai sekarang pun itu film masih, Bang, boleh nggak kita bikin putar apa segala macam? Pemutaran khusus aja di Pantura. Bisa itu terjadi. Yang paling Jakarta, artinya gini. Ada yang bilang dokumenter rasa fiksi, ada yang bilang macam-macam lah gitu lah Pak ya. Cuman bagi orang yang ya artinya gue terselamatkan lah dari isu perempuan juga kan, terselamatkan karena racikannya memang. Gue sadar gue liar, karena itu dapat editor cewek itu enak. Nah iya. Di Bendung, keliaran gue. Ya itu yang nggak masuk ke dalam film lebih bahaya lagi Pak. Tapi ya kan? Kalau gue sebagai cowok mesti gue pernah lihat kan, apa lu nunjukin apa dulu kan, sempet main ke kantor kan. Oh iya dulu ini iya. Mana nih setting? Kok nggak ada shotnya nih yang terutama yang manggung-manggung di itu sawer. Ini mana nih? Gue tunggu banget nih. Gue penonton cowok soalnya, bukan berarti nggak senonoh, tapi gue mau total gitu, bang gitu. Nah itu yang, karena itu fakta kan, bukan lo create, kecuali lo create. Nah, faktanya di problem bikin film Dewi sama Dewi disikat. Di dalam film dokumenter tuh yang paling bahaya tuh adalah ternyata tidak semua penonton dokumenter tuh siap terima kenyataan. Terima kenyataan, contohnya gini, oh ternyata kayak Slumdog ya, ternyata mereka dibutakan ternyata biar jadi pengemis. Itu kan fakta Pak. Nah, bagi yang tidak siap menerima itu adalah kenyataan, pasti mereka bilang ini sutradaranya yang bikin ini nih. Sebenarnya nggak ada ini, dibikin-bikin sama sutradaranya nih, biar keren aja filmnya. Padahal itu fakta. Fakta yang berikutnya, oh di Indonesia tuh nyatanya begini. Dia nggak terima, itu fakta. Nggak siap fakta. Itu resiko memang bikin film dokumenter. Kalaupun tidak masuk dalam mindsetnya mereka akan bilang itu rekayasa. Kayak di Korea tuh sempat ada pertanyaan, kenapa suara perempuan tidak ada di film Darling Darling? Gua jawab, piring pecah adalah suara perempuan Indonesia. Karena suara perempuan Indonesia, apalagi golongan ini, golongan menengah ke bawah yang hidup di daerah-daerah itu tidak boleh melampaui suami, tapi dengan satu benda bisa membubarkan semuanya. Contohnya kayak piring pecah, kalau suaminya makan nyatanya isinya pas buka rice cooker nyatanya sendal, berarti istri lagi marah. Nah, saya lebih suka simbol-simbol ini dalam budaya Indonesia daripada duduk di meja talk. Bule kan talk. Segala sesuatu diselesaikan dengan cara talk. No action. Tapi kalau Asia masih enak. Ada action-actionnya gitu loh. Nyapu tapi dipentok-pentokin. Nah itu kan suara kemarahan perempuan. Ketika ditanya, ada apa Ma? Gak ada apa-apa. Nyapu lagi. Kan gitu kan. Gitu kadang-kadang Pak. Oke. Paling aman memang bikin film fiksi. Kenapa? Imajinasi gua bro. Terserah mau
kok bener ya, kayak nyata ya, kok bener ada fakta kayak gini. Udah aman. Ya makanya jadi Oliver Stone dong. Dia kan pada saat fiksi gayanya juga begitu. Iya. Mempertanyakan sesuatu, bukan tanya lagi, apa ya, menggugat. Oh ini matinya begini nih, ini begini versi gue nih, begini benernya nih gitu. Tapi memang gini, bukan ada teori gini Pak, bikinlah baju yang lain. Ketika semua orang mengulas tsunami di Aceh itu adalah warna merah misalnya, lu bikin warna putih. Ya. Jangan ikut merah lagi gitu kan. Oke. Balik ke tadi ceritanya gimana akhirnya kopi sianida lu nolak gitu, terus abis itu? Ya udah. Udah ya. Mereka cari direktur, tiba-tiba gua dengar heboh. Hebohnya gimana? Di media heboh. Sudah dibikin heboh. Oke. Terus sampai yang bapaknya itu nuntut kan? Iya. Ternyata bapaknya kan di belakangnya gede juga kan. Oh, iya. Kalau lo yang ngerjain tuh, waduh. Aduh. Saat itu lagi sibuk apa? Ada kita denger apa namanya? Kan mati konyol gue Pak, udah syuting pakai dengkul sendiri, kena korban, mati pula. Aduh, nggak dikenang negara lagi, aduh. Itu saudaranya orang luar berarti? Iya, Orang Singapura. Oke. Dan dia kan saudara sana tuh Pak, enaknya itu nggak usah datang. Sekarang kan udah bisa kirim. Nyuruh ya. Pakai ini wifi, pakai apa? Link itu, bisa tonton hasil. Gimana? Bisa nonton hasil, misalnya malam ini preview langsung kirim aja materinya. Dia ngomendoin dari Singapura yang kerjain di sini, kru-krunya di sini. Iya, tinggal kasih memo. Kan biasanya gue syuting Pak. Kalau biasanya syuting orang-orang gaya-gaya news, gue kan sering banyak syuting sama Katie Henkel Australia itu. Dia tuh nggak datang ke lokasi Pak. Jadi gue sama asistennya dan gue sama tim gue gitu kan syuting. Gue cuman dikasih memo. Dan dia di hotel itu sibuk mereview apa yang udah di syuting, terus dia catat lagi. Nanti dia. Nah, ketika dia mau wawancara, baru dia ngotot datang. Karena ini wilayah dia misalnya. Nah, ketika di wawancara ini dia cocokin dari sumber-sumber ini, baru dia bikin memo baru lagi sama gua. Kalau masuk ke rumah itu lain kali, perhatikan sisi kiri, jangan kanan terus, kiri. Gua curiga kiri. Oke. Wow. Kalau di Indonesia sampai ke kamera panning pun diarahkan sama saudaranya. Ya panning kiri, kenapa nggak bikin fiksi aja? Mungkin style orang lain-lain kali ya, yang dibutuhkan lain-lain. Seperti lo bilang tadi. Anyway, waduh, banyak banget ilmu yang lo share, pengetahuan yang kita nggak tahu, masyarakat yang mungkin nggak tahu jadi tercerahkan. Terima kasih banyak nih lo udah menghibahkan ilmu-ilmu dan pengalaman lo dan buah pikiran. Satu kasta pesan-pesan di ujung buat penonton. Gua nggak tahu Pak. Gua nggak tahu pesan apa. Sekarang ini gua masih bertahan di dokumenter karena gua suka cara gua bikin film di dokumenter itu. Karena gua larut dengan manusia yang sebenarnya. Kalau di fiksi kan seolah-olah berperan sebagai ABS. Kalau dokumenter gua bener-bener larut. Gua nikmat banget bikin dokumenternya. Selama ini kan orang bikin film dokumenter kan katanya gua malas nonton filmnya, buat dokumenter film bosan, film apa gitu kan. Nah gua pingin mendobrak itu sebenarnya. Seru kok. Apa bedanya kayak reality show? Reality show aja lu tonton seru. Sebenarnya dokumenter itu adalah reality show. Ya kalau kita syuting cuman kebaya apa ya bosan juga gua. Gua dari kecil udah nonton kok kebaya. Yang paling bahaya dari Indonesia ini adalah kita membudayakan diri kita sendiri, Pak. Beda sama Korea. Warga negara tidak perlu dia kasih lagi berbudaya, tapi dia serang budaya ini ke luar negeri. Kita kan masih, hei kamu orang Indonesia kan, iyalah, cintailah budaya Indonesia.
Dicintain kok disuruh. Orang cinta karena disuruh emang. Enggak, maksudnya gue orang Indonesia disuruh mencintai Lah budaya iya. gue. Dan andai kata dari cinta- emak gue lahirin gue emang udah disuruh. Ngapain lu fokus ke negara lain serang sana? Ngapain lu fokus dalam negeri? Iya, dan cinta kan karena dia melihat sesuatu, bukan karena lu disuruh kan. Ya, karena karena ada kita- nilai yang iya. baik. Nilai yang membuat lu jatuh hati kan gitu. Iya. Cinta, bukan disuruh. Dengan sendirinya dia akan jatuh juga. Iya. Lebih bagus fokus ke serangan keluar aja. Teh, thank you Teh. Siapa? Salaman dulu dong. Siap. Terima kasih banyak. Gua juga habis ngopi jadi keringetan. Ngopi Teh, ngopi Teh. Siap, Lagi, Teh. ngopi yuk.